Oke, selamat datang kembali di materi ke-9, yaitu pemrograman menggunakan Arduino Pilot untuk penerbangan autonomous. Nah, pada materi ke-9 ini udah hampir terakhir ya, di mana ini materi yang ke-9 kita akan membuat waypoint ya. Kita akan mempersiapkan waypoint dari Arduino Pilot ya, menggunakan Mission Planner untuk penerbangan autonomous. Nah, sedikit mengulang ya, jadi kita yang perlu dilakukan yaitu pertama menginstal Mission Planner. Nah, Mission Planner di sini perlu diinstal untuk apa? Untuk mendapatkan software Mission Planner tersebut. Mission Planner itu sudah sebelumnya sempat dijelaskan ya, bagaimana cara menginstalnya. Nah, untuk setup first time-nya juga sama, yang perlu dilakukan yaitu untuk koneksi ke komputer ya, koneksi komputer melalui kabel USB. Nah, yang pasti kalian sebelum memulai penerbangan waypoint harus menginstal firmware terlebih dahulu. Firmware-nya itu harus diinstal di mana? Di Pixhawk yang akan kita gunakan untuk terbang waypoint. Nah, lalu untuk penerbangan waypoint jangan lupa kita harus menggunakan SIG radio atau telemetri modul. Nah, telemetri modul ini sangat penting karena apa? Karena kita akan memprogram drone melalui telemetri dan kita juga akan bisa memonitor bagaimana sih perjalanan drone, bagaimana sih jalannya drone pada saat dia melakukan penerbangan waypoint. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita membuat mission planning menggunakan waypoint? Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita akan buka software dari Mission Planner. Nah, berikut ini merupakan software dari Mission Planner ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian pojok kiri atas ya, di sini ada yang disebut dengan data, flight data. Nah, ini flight data ya. Kita bisa geser-geser ya, seperti ini. Karena ini tidak dalam kondisi terbang, maka kondisi seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini ada GPS. GPS ini untuk melihat bagaimana sih kondisi GPS, apakah mode saatnya ini sedang 3D fix ya, atau GPS-nya kurang baik, bisa dilihat di sini. Ini masih tidak ada GPS. Nah, di sini kalian bisa melihat berbagai parameter seperti orientasi, uh, berapa derajat pitch-nya, dan berapa derajat roll-nya dari roll kanan maupun roll kiri. Sama seperti pesawat pada umumnya. Nah, di sini kalian bisa melihat altitude ya, distance to waypoint. Di sini kita bisa melihat vertical speed, ada yaw juga, ada ground speed juga, ada distance to muffling. Distance to muffling itu maksudnya distance ke ground station kita. Nah, di sini ada berbagai macam tombol ya. Untuk di sini action sebenarnya ini kita bisa ubah-ubah, tapi di sini kita ada tombol-tombol ya seperti do action, kita set waypoint, set mode, set mount ya, joystick, arm atau disarm juga kita bisa lakukan lewat telemetri. Dan untuk melihat seluruh data ini kita bisa lihat di sini ya sebetulnya ya, di status. Di status ini seluruh data yang dikirim oleh telemetri ini kita bisa lihat di sini, dan banyak sekali data ya di sini ya. Kita bisa lihat berbagai macam data, berbagai macam sensor yang bisa kita monitor di sini. Oke. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita ingin membuat waypoint? Ya, untuk membuat waypoint kita perlu klik di sini ya, Flight Planner. Nah, bila sudah ke Flight Planner, kita perlu setup. Setup apa? Kita setup home location. Nah, saat ini saya berada di Universitas Airlangga, sehingga saya bisa mencoba mendesain suatu waypoint penerbangan. Saya berencana mau meletakkan home point di sini ya, atau mungkin bisa oke di situ saja ya, sudah cukup oke. Karena di sini merupakan jalan yang cukup kosong, atau bisa juga di sini. Nah, di sini sepanjang mata memandang itu merupakan rawa-rawa ya, jadi terlihat cukup aman, tidak ada rumah penduduk, tidak ada kegiatan apapun di sini ya. Nah, lalu bagaimana sih kita caranya untuk membuat waypoint agar dia bisa terbang secara autonomous? Yang pertama kita lakukan, pertama set home location. Pastikan ya di sini default altitude-nya ya kita isi, dan WP radiusnya itu juga kita isi di sini ya. Nah, lalu kalau kita ingin
menambahkan waypoint, kita bisa klik sini insert WP ya. Nah, atau kita bisa klik take off terlebih dahulu. Nah, karena apa? Karena sebelum drone ini mulai waypoint, nggak mungkin dia nggak take off terlebih dahulu. Jadi kita klik take off terlebih dahulu. Nah, di sini kita diminta memasukkan take off altitude. Altitude itu apa? Ketinggian. Jadi kita akan setting ketinggian awal. Mungkin agar lebih aman, ketinggian awalnya itu 30 meter ya. Nah, ini dalam bentuk meter sebetulnya satuannya. Oke. Nah, dari home dia sudah melakukan take off. Setelah dia melakukan take off, baru kita akan memulai membuat titik-titik waypoint penerbangan. Yang kita lakukan apa? Klik kanan lagi, kita bisa insert WP atau waypoint. Insert WP, kita klik OK. Nah, di sini ada angka 2 ya, karena yang nomor 1 itu take off. Kegiatan yang kedua yang dilakukan, task kedua yang dilakukan adalah penerbangan waypoint. Nah, penerbangan waypoint ini kita pastikan ya, mau kemana terbangnya. Nah, di sini ada latitude, longitude, di sini ada juga distance. Jadi teman-teman bisa lihat nih di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini ada distance. Nah, distance ini mungkin saya bisa memberikan sedikit efek ya, agar mouse-nya itu bisa terlihat. Sepertinya tidak ada. Oke. Nah, di sini di bawah ini ada distance dari mana? Dari titik dia home. Di sini 57 meter. Jadi kalian bisa mengira-ngira ya, berapa sih jaraknya? Atau kalau mau pengen tahu berapa sih jaraknya, ini kita juga bisa menggunakan measure distance. Oke, nah ini kita bisa measure distance. Untuk measure distance. Nah, sini kita bisa measure distance ya. Ini jarak ini berapa sih? Nah, itu bisa. Kalau misalnya kita mau measure distance, contohnya nih ya, kita measure distance, map tool, measure distance. Nah, di sini, oke, lalu kita klik lagi di sini, measure distance lagi. Nah, kita bisa lihat di sini, oh berarti jaraknya tadi waypointnya 40 meter. Oke lah, kira-kira sudah cukup ya 40 meter, jadi dia bisa terlihat 40 meter di sini. Lalu, kalau misalnya kita klik lagi, sebenarnya dia otomatis akan melanjutkan waypoint selanjutnya. Misal kita ingin melakukan penerbangan zigzag ya. Kita penerbangan zigzag seperti ini ya. Nah, jadi dia akan melakukan penerbangan ke titik 2, ke titik 3, ke titik 4, ke titik 5. Setelah itu dia akan kembali ke home. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini kalau saya tarik sedikit ke atas. Nah, di sini yang pertama dia lakukan take off dulu sampai ke altitude 30. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan pada saat waypoint, pastikan altitude ini benar ya, karena ini yang akan menyebabkan terjadinya crash. Karena kita mulai dari 30, nggak mungkin kita balik lagi ke 1. Karena kalau ke 1 berarti dia penerbangan waypointnya itu akan menurun ya. Dia akan turun sampai ketinggian 1 meter. Jadi ini kita pastikan ubah menjadi 30 meter. Apabila kita pengen flat semua 30 meter ya. Juga kita ubah 30 meter. Dan di waypoint 4 apabila kita ingin menambah ketinggiannya ya, jadi dari 3 ke 4 dia akan menanjak, kita bisa tambahkan mau jadi 50 meter, itu bisa. Nah, lalu setelah itu apabila kita ingin menurunkan kembali, kita bisa pasang 30 meter lagi. 30 meter lagi. Nah, setelah sampai titik 5, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada macam-macam nih. Kita bisa melakukan banyak macam. Contohnya, kita mau apa nih? Di sini ada macam-macam, ada waypoint atau kita mau loiter. Loiter itu apa? Tadi sempat kita bahas ya, loiter itu berarti posisinya diam. Atau delay, atau kita mau do something di sini. Ada do mount control ya, ini kita bisa setting servo, atau setting relay, atau do parachute, atau do jump ya. Macam-macam di sini. Atau kita bisa klik kanan, insert waypoint. Ya, maaf. Nah, kita bisa lakukan loiter ya. Ini kita bisa berputar aja, loiter, atau kita bisa kembali ke home ya, RTL. Nah, return to launch.
Return to launch merupakan salah satu mode penerbangan yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, kita nih return to launch ini kita nggak perlu lagi men-setting apa namanya ketinggiannya karena sudah pasti kembali ke titik home ya. Atau kita mau ke waypoint lagi juga bisa biar lebih aman. Kita waypoint lagi, ini kita delete, klik kanan, satu waypoint, waypoint 6. Nah, ini dia waypoint 6. Kita dekatkan ke home. Ini yang biasanya paling aman dilakukan. Kita dekatkan ke home. Nah, tapi jaraknya ini masih 30 meter sehingga dia pada saat ke home itu tidak menurun ya. Nah, setelah di home ya, barulah kita bisa insert land. Nah, landingnya kita mau di mana? Landingnya itu bisa di home lagi atau kita mau landing di mana di tempat yang kira-kira lebih aman. Mau di sini misalnya gitu. Itu bisa. Kita delete dulu. Nah, ini kita landing. Landingnya misalnya di sini ya. Nah, ini altitude-nya ke 1. Nah, apabila kita ingin menyimpan waypoint-nya, ini kita bisa simpan ya sebetulnya ya, dalam bentuk mission ya. Nah, ini kita bisa simpan, misalnya kita mau simpan di drive ya. Saya bikin folder baru, waypoint. Ya, tes, save. Oke. Nah, waypoint ini sudah disimpan ya. Jadi kita bisa menyimpan penerbangan waypoint. Lalu apa yang harus dilakukan apabila kita ingin mengupload ya ke Pixhawk? Yang pertama kita lakukan harus kita konekkan dulu ya. Kita harus mengkonekkan dulu. Setelah itu kita bisa upload to Pixhawk ya. Kita bisa save file, lalu nanti kita bisa upload ke Pixhawk. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Kita bisa read ini kalau misalnya read ini kita mau baca dari Pixhawk dan write ini kita write ke Pixhawk. Kalau setelah di write kita lakukan penerbangan, caranya apa? Caranya pertama yang pasti kita harus letakkan itu di home ya. Home location ini kita bisa update pada saat drone ini sedang terkoneksi dan kita ingin update home location, dia akan terupdate sendiri sebetulnya bisa. Yang penting kondisi GPS itu terlock. Nah, setelah home location-nya itu sudah jelas di posisi itu, kita bisa mungkin sesuaikan kembali bila memang ada sedikit perbedaan ya home location-nya dari yang sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk penerbangan waypoint. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan sendiri ya. Mungkin video kali ini sudah cukup sampai di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.